Hai, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya, Fendi Arta. Pada kesempatan kali ini, saya ingin sedikit sharing tentang pengalaman saya mengajukan KUR di Bank BRI. Nah, untuk teman-teman semua yang pernah mengalami masalah dalam pengajuan KUR atau kredit usaha rakyat yang ada di BRI, nah, kesempatan kali ini saya ingin sedikit-sedikit ya sharing lah kepada kalian bagaimana sih cara saya bisa di ACC atau pengajuan saya itu di ACC dengan jaminan BPKB motor BIT tahun 2018 ya. 18 atau 19 ya? 18 kayaknya. 2018. Jadi motor saya itu BIT tahun 2018. Sebelumnya saya belum pernah sih melakukan kredit atau mengajukan pinjaman atas nama diri saya sendiri di suatu bank, terutama di Bank BRI ya. Nah, karena kemarin itu ada suatu masalah keuangan yang saya alami, sehingga mau nggak mau saya harus melakukan pinjaman ke Bank BRI. Nah, sebenarnya awalnya sih memang nggak niat untuk pinjam, tapi berhubung karena kondisi ini dan ada salah satu teman saya yang menguju-uju itu apa ya, membujuk saya untuk melakukan pinjaman. Awalnya saya itu punya hutang kurang lebihnya cuma 6 juta. Nah, terus kenapa saya bisa akhirnya pinjaman saya itu bisa naik dari 6 juta ke 11 juta? Itu karena memang dari pihak BRI-nya itu memang ada promo untuk KUR itu di atas 10 juta, atau memang salesnya ini atau mantrinya ini ingin membodohi saya ya. Soalnya kita tahu mereka tentu saja dipatok target yang cukup tinggi. Untuk mantri selevel yang sudah bekerja lama itu pasti mereka itu punya suatu target. Tentu saja pihak cabang itu targetnya itu nggak macam-macam, bisa sampai MM-an ya, itu miliaran itu. Nah, andai kan kalian dipatok target 10 miliar. Nah, kalau kalian sudah dapat orang itu dapat nasabah, itu sulitnya minta ampun. Nah, ini pengalaman saya pernah bekerja di bank swasta ya. Sebut saja Bank D. Yaitu Bank D itu jaminannya tapi bukan BPKB, tapi sertifikat. Nah, itu tentu saja susahnya minta ampun, apalagi ini jaminannya itu cuma BPKB sepeda motor. Tentu nominalnya itu lebih kecil ya, nominalnya itu kecil. Nah, singkat cerita, saya kena bujuk rayu. Harusnya itu saya pinjamnya cuma 6 juta, soalnya utang saya itu 6 juta. Maksud saya itu ya gali lubang tutup lubang, pinjam sini untuk nutup yang sini gitu. Jadi misalkan kalau 6 juta untuk tenor 12 itu kan 12 atau 24 itu sekitar ya 200 ribuan lah. Jadi gaji saya yang pas-pasan itu masih bisa dipakai untuk yang lain gitu. Soalnya kan saya punya utang lagi di tempat lain. Nah, itu lucunya. Kehidupan saya masih usia 30 tahun, belum menikah, tapi hutang ada di mana-mana. Nah, ini susah ini. Makanya saya sedikit pusing kalau ditanya kapan nikah. Nah, soalnya kenapa? Ya itu, uangnya itu buat bayar utang-utang ini belum cukup. Kok sudah mikir nikah itu loh. Malah akhirnya cerita kemana-mana. Nah, singkat cerita, akhirnya ya saya setuju pihak bank memberikan pinjaman saya sebesar 11 juta. Kenapa saya bisa ACC? Itu yang pertama, saya itu pernah melakukan pinjaman di salah satu leasing terkenal yang ada di Indonesia, yang mana dia lebih fokus ke produk sepeda motor Yamaha. Nah, itu saya dulu pernah mengajukan pinjaman kasur kasur spring bed itu pinjam atas nama saya, dan pembayaran saya itu bagus. Saya itu nggak pernah telat, bayar saya selalu on time. Jadi misalkan jatuh punya tanggal 10, saya usahakan tanggal 5, tanggal 6 itu setelah gajian itu langsung saya bayar. Nah,
Untuk kalian yang ingin melakukan pinjaman, usahakan nama kalian itu yang berhubungan dengan pinjaman, baik itu lewat bank atau leasing, itu usahakan nama baik kalian jaga benar-benar. Misalkan nama kalian sudah jelek ya, sudah bedep, jeleknya minta ampun. Nah, usahakan saudara kalian, kakak atau adik kalian, atau mungkin anak-anak kalian, usahakan jangan mengalami hal yang sama. Karena apa? Walaupun hutangnya cuma 2 juta, cuma bayar kalian itu telat-telat, habis itu lompat bulan, otomatis untuk bank sekelas BRI itu pasti akan melihat utangnya segini aja loh telat, apalagi kuberi pinjaman 10 juta, mesti telatnya gitu. Jadi kalian langsung analogikan pikiran kalian itu sebagai pihak bank. Kalau saya pinjam, berarti bayar saya harus on time bayarnya, soalnya nyicil. Kecuali kalau kalian bayarnya langsung, utang 10 juta langsung bayar 10 juta, itu mesti telat, terserah. Nah, kalau usaha kalian kecil di tempat lain, usahakan selalu bayar tepat waktu gitu ya. Usahakan tepat waktu. Nah, untuk pinjaman-pinjaman online, pinjol-pinjol yang ada di internet itu, saya nggak tahu gimana cara mereka itu merayu sehingga terbujuk dan akhirnya utangnya di bank pinjaman online itu kan nggak bisa nyicil kan. Nah, kan mesti langsung sabres, jadi bayarnya utangnya 2 juta ya dalam waktu 1 bulan 2 juta itu harus balik semua plus bunganya gitu ya. Usahakan kalian jangan sampai terlibat dengan pinjaman online seperti itu. Karena apa? Karena sangat berbahaya sekali ya bagi nama baik kalian, keluarga, bahkan data-data yang ada di telepon kalian itu bisa terekam rekornya itu di mereka, sehingga mereka bisa menghubungi kontak-kontak yang ada di HP kalian itu. Jadi itu usahakan, jadi agar kalian bisa lolos pinjaman KUR, usahakan kalian itu tadi menjaga nama baik kalian. Yang kedua, usahakan kalian punya usaha itu ya. Jika kalian tidak punya usaha, mulai sekarang kalian buka usaha kecil-kecilan. Ya jangan kecil-kecilan sih, ya pokoknya ada usaha lah gitu ya. Usaha entah itu bikin warung jajan atau rokok, terus kalian jual pulsa, pokoknya ada usahanya. Jadi pihak BRI itu melakukan, nanti kan mereka akan survei ke rumah kalian dan akan memantau kondisi rumah kalian itu seperti apa, lokasinya di mana, sama usahanya kalian itu apa, usahanya itu benar-benar ada apa enggak. Nah, usaha saya itu yang ada di rumah itu aluminium. Jadi memang saya sudah memang di rumah ada usaha aluminium. Ya walaupun usaha aluminium itu bukan usaha saya resmi ya, bukan milik saya pribadi, tapi itu usaha milik kakak saya. Jadi ya saya cuma nebeng aja sih. Kenapa bisa ACC? Ya karena saya minta surat dari RT, surat kelakuan baik. Jadi surat pernyataan bahwa saya memiliki usaha itu. Jadi misalkan kalian punya usaha, kalian baik-baikin tuh RT kalian itu, ketua Pak RT atau Bu RT kalian itu kalian baikin. Kalau nama kalian baik, kalian minta surat pengajuan surat keterangan usaha, itu pasti nanti dikasih itu ya. Kemarin tempat saya itu bayar 15.000 kayaknya. Soalnya yang ngurus itu ibu saya. Jadi saya nggak ngurusin hal remeh-temeh seperti itu. Jadi biarkan ibu saya yang mengurusinya itu, saya cuma cukup ngisi data sama tanda tangan gitu aja. Nanti sama pihak RT di stempel gitu. Jadi usahakan itu tadi, kalian nama baik kalian sudah bagus, kalian punya usaha, dilengkapi dengan surat keterangan usaha dari RT. Yang ketiga itu jaminan. Nah, jaminan itu penting. Kenapa jaminan itu penting? Ya karena kalau pihak bank itu kalau nggak ada jaminannya itu mereka mau ngasih itu loh berat gitu. Sebenarnya ada sih pinjaman tanpa jaminan, tapi mayoritas orang-orang di daerah saya atau orang-orang Indonesia itu kalau nggak ada jaminan, niat jahat mereka itu pasti terlacak, pasti muncul. Wong ada jaminannya aja. Kadang mereka bayarnya telat-telat, apalagi nggak ada jaminannya. Itu contohnya yang ada di pinjaman online. Kalian bisa lihat sendiri bahwa mereka bayar aja loh, ogah-ogahan harus ditagih kayak gitu. Tuh,
selain mempermalukan diri mereka sendiri, ya nanti namanya hutang ya, sebelum kalian meninggal usahakan hutang-hutang kalian itu lunas dulu. Jangan sampai kalian meninggal terus masih ada hutang yang tersisa. Itu ya. Jadi usahakan kalian itu kalau ingin lolos KUR, kredit usaha rakyat, yaitu kalian nama baik kalian itu bagus, terus kalian ada usahanya, terus ada jaminan. Terus yang keempat itu biasanya nanti kalian disurvei lingkungan kalian. Jadi walaupun kita tidak tahu, biasanya itu pihak bank itu akan menanyai kanan kiri kalian. Nah, jadi karakter kalian itu nanti akan dilihat dari disurvei dari lingkungan kalian. Kalian pasti tidak tahu, soalnya mereka itu tanyanya ke tetangga kalian itu pasti sebelum dia datang ke rumah kalian. Jadi misalkan kalian janjian jam 10 ya, mereka itu sudah datang, sebenarnya sudah ada di lingkungan kita itu kurang lebih setengah 10 itu dari 30 menit itu mereka ngapain ya, mereka muter, pertama nyari alamat kalian, terus yang kedua mereka biasanya tanya ke RT. Jadi kan orang yang bisa dipercaya itu kan RT ya, tua RT itu, Pak RT, Bu RT itu. Kalau Pak RT, Bu RT nya nggak suka kalian itu nanti otomatis nama kalian dijelek-jelekin sama mereka. Tapi kalau kalian itu orangnya baik, attitude-nya baik, terus nggak pernah ada keributan atau hal yang menyangkut dengan hutang, itu nanti biasanya lancar saja. Terus tetangga kalian kanan kiri biasanya nanti ditanyakan kerjaan kalian itu apa, terus rumah sering di rumah apa enggak, terus nanti ditanyakan ada masalah apa enggak gitu. Jadi mereka itu tanyanya tuh mendetail ke tetangga kalian. Usahakan mulai sekarang, jika kalian ya nggak harus waktu pinjam sih, usahakan saat ini mulai sekarang kalian jalin hubungan baik dengan tetangga kalian. Jangan buat masalah apapun itu. Usahakan di lingkungan tempat tinggal kalian itu hidup damai berdampingan gitu loh. Jadi nggak pernah ada masalah. Nanti biasanya ya mereka akan memberikan imbal balik yang baik kepada kalian. Misalkan waktu di survei itu nanti kalian ditanyakan, benar enggak sih kalian tuh benar-benar orang baik apa enggak, apakah kalian tuh layak untuk diberikan pinjaman tuh. Terus saya kemarin sempat ada yang tanya kenapa waktu mereka KUR, mengajukan pinjaman KUR itu, mereka itu sempat dapat pinjaman terus lunas, terus mereka mengajukan lagi nggak bisa. Nah itu biasanya dilihat dari riwayat bayar kalian. Jadi riwayat Bapak Ibu sekalian itu seperti apa, apakah bagus atau enggak. Itu biasanya usahakan kalau kalian pinjam jangan sampai lompat bulan ya. Misalkan jatuh temponya itu tanggal 10, usahakan sebelum tanggal 10 kalian itu bayar. Jangan sampai tanggal 10 enggak bayar terus sampai tanggal 30 kalian enggak bayar, bulan berikutnya kalian enggak bayar lagi sampai tanggal 10 itu enggak bayar. Akhirnya bayarnya cuma tanggal 25 2 bulan berikutnya. Itu kan kalian kan sama aja dengan membuat jelek nama kalian sendiri. Usahakan. Jadi saya nggak meminta kalian, tapi usahakan jika kalian berurusan dengan bank apapun itu, usahakan nama kalian tetap bagus. Misalkan kalian punya hutang dengan tetangga kalian, nah itu kalian semayani kan masih bisa. Tapi kalau bank itu nggak bisa, mereka mainnya by system. Jadi kalau kalian telat bayar, ya udah nama kalian itu otomatis akan ditandai. Tandai bagus apa tandai jelek? Kalau tandai jelek ya wabillahi taufik wal hidayah. Kalian mau ngajukan lagi ya susah. Soalnya kenapa? KUR ini adalah menurut saya itu bunganya itu yang paling rendah dari semua bank yang ada di Indonesia. Untuk bank-bank negeri yang lain saya kurang tahu, cuma setahu saya pihak KUR ini bunganya menurut saya paling murah. Soalnya kenapa? Untuk pinjaman 11 juta selama 36 kali, jadi 3 tahun itu bunganya cuma 1.045.000. Jadi kurang sebesar kalau dibagikan itu cuma 35.000 ya. Jadi murah banget ya, murahan koperasi di tempat saya kerja sih bunganya. Tapi mereka cuma bisa menawarkan pinjaman hanya 5 juta. Tapi kalau di Bank BRI KUR ini pinjaman mereka bisa sampai 11 juta.
Ya mungkin itu dulu. Itu sih pengalaman saya mengajukan KUR di BRI. Alhamdulillah pengajuan saya waktu di survei itu ya salesnya mantrinya itu pinter. Jadi mereka mengorek informasi dari saya, ini usahanya apakah benar milik saya, terus saat ini apakah usaha ini aja. Jadi saya jujur kepada mereka, mengatakan bahwa saya usaha ini berjalan kalau ada yang pesan, tapi kalau nggak ada saya sehari-hari tetap kerja di tempat lain gitu. Jadi mereka punya, jadi dilihat dari usaha, dari kerjaan saya, pemasukan saya itu tiap bulan itu tetap ada yang dijagakan gitu loh. Dijaga niku ono duite. Jadi nggak, kalau usaha itu kan pasang surut. Misalkan hari ini ada orderan, belum tentu kan untuk minggu depan atau 2 minggu depan itu ada orderan lagi. Tapi kalau gaji tetap itu ada tiap bulannya. Jadi mereka itu mau ngasihku, oh enak ada yang dijagakan. Jadi untuk Bapak Ibu sekalian, misalkan Bapak punya usaha, ya usahakan Bapak Ibu sekalian itu benar-benar berusaha dengan giat untuk dalam berusaha. Usaha kalian itu jangan setengah-setengah, tetap berdoa agar rezeki kalian itu, Bapak Ibu sekalian itu tetap lancar. Misalkan bapaknya usaha, ibunya kerja, itu kan ya nanti bisa dibantu ibunya untuk mengangsur. Misalkan bapaknya untuk bulan ini tidak bisa ngangsur, ya nanti bisa tutup ibunya. Jadi buatlah nama kalian di Bank BRI itu tetap bagus. Karena apa? Itu nanti efeknya kepada kalian lagi. Jadi balik lagi efeknya. Bukan 2 bulan telat terus itu ngajukan lagi tidak bisa, terus ngebacot itu, terus keluar ke banknya, jelek-jelekin banknya, itu sangat tidak etis ya. Karena apa? Sama aja kalian mempermalukan diri kalian sendiri. Itu kenapa bisa telat ya, karena kondisi ekonomi yang tidak menentu seperti corona ini kan akhirnya usaha-usaha kan pada anjlok. Nah itu pinter-pinternya Bapak Ibu sekalian sih kalau menurut aku. Jadi sebelum memutuskan untuk pinjam, kalian pastikan dulu pinjaman kalian yang dibutuhkan berapa dan kemampuan bayar kalian itu bisa apa enggak. Misalkan pinjaman saya kemarin itu 11 juta, terus saya ngangsur selama 36 hari sebesar 300.334. Nah itu kan kalau tak pikir-pikir antara gampang sama enggak. Soalnya saya kan masih ada tempat lain. Jadi gaji saya itu cuma 1 jutaan, terus saya punya hutang di tempat lain, terus ketambahan hutang BRI, terus ketambahan untuk biaya-biaya hidup. Itu menurut saya kalau 300.000 ya masih bisa lah, masih bisa diupayakan. Tapi kalau 400-500 itu berat banget menurut saya. Jadi ya selain kalian melihat nominal untuk pinjamannya itu berapa, kalian harus lihat, pastikan dulu kemampuan membayar kalian itu dalam 36 bulan ke depan itu cukup pada uang, ada pada kalian itu menyisihkan uang tersebut itu ya. Ini sudah hampir 20 menit saya ngebacot ya. Jadi antara penting gak penting, semoga saja ya suara saya ini bisa memberikan inspirasi kepada Bapak Ibu sekalian yang ingin melakukan pinjaman di BRI lewat jalur KUR. Usahakan kalian yang pertama tadi ada usaha ya, jadi usahakan nama kalian itu bagus. Yang kedua jangan lupa ada jaminannya. Yang ketiga kalian ada usahanya. Yang keempat, karakter kalian itu usahakan kalian menjaga nama baik kalian sendiri di lingkungan tempat tinggal kalian. Dan jangan lupa selalu menjaga nama baik keluarga ya. Jadi misalkan kalian hutang, jangan sampai kalian telat untuk membayarnya, karena itu akan berdampak pada diri kalian sendiri dan juga orang-orang yang ada di sekitar kalian. Mungkin itu dulu sedikit bacotan dari saya, semoga bisa memberikan manfaat kepada Bapak Ibu sekalian. Oke, terima kasih.